Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, datanglah ahli Taurat dari Yerusalem dan berkata tentang Yesus, "Ia kerasukan Beelzebul." Ada juga yang berkata, "Dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan." Maka Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, "Bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikian juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan. Malahan sudah tamatlah riwayatnya. Camkanlah. Tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, kecuali kalau ia mengikat lebih dahulu orang kuat itu. Lalu barulah ia dapat merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sungguh, semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seseorang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan mendapat ampun untuk selama-lamanya, sebab dosa yang dilakukannya adalah dosa yang kekal. Yesus berkata demikian karena mereka bilang bahwa ia kerasukan roh jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara, selamat pagi berkah dalam. Beberapa bulan yang lalu ada film yang viral, judulnya Kuasa Gelap. Ya. Ada yang pernah nonton? Yang nonton tunjuk jari. 1, 2, 3, 4, 5. Yang tidak nonton atau belum tunjuk jari. Ya. Ora usah. Bisa jadi membuat jantung Anda makin berdegup kencang ya. Dengarkan saja dari mereka yang pernah nonton. Kalaupun berani, nontonlah. Tapi sekarang kelihatannya sudah tidak lagi tayang. Tunggu saja ke depan, siapa tahu ada yang membaca di Netflix atau di YouTube, bisa jadi. Nah, dari kisah itu setidak-tidaknya saya mengatakan begini. Itu memang sangat Katolik. Apa yang diajarkan gereja Katolik tampak dalam film itu. Tentang pengusiran setan, tentang eksorsisme dan sebutannya. Bukan itu yang ingin saya katakan, tapi bagian ini, bahwa kuasa setan itu hanya bisa lenyap dengan kuasa Yesus. Dan menurut Romo, saya lupa itu, Robini sebagai penasihat film itu, dia mengatakan pengusiran setan itu yang di film itu sebetulnya ringan ya, karena ada pengusiran yang jauh lebih hebat, membutuhkan energi dan jauh lebih dahsyat. Hanya kemarin dalam film itu sudah ada unsur seni, unsur perfilman dan unsur-unsur pencahayaan yang lain, sehingga pengusiran yang menurut Romo Robini sederhana itu menjadi luar biasa ya. Pokoknya sama, setan itu dikalahkan oleh Yesus ya. Maka saya mengajak Anda semua bersyukur kita memiliki Yesus yang sudah menaklukkan setan. Pertanyaannya, apakah setan masih ada? Jawabannya ada. Bagaimana bentuknya? Pasti bukan wajah-wajah ini ya. Pasti. Ini orang-orang baik semua, kecuali yang tidak. Nah, hari ini Yesus disebut atau dikomentari oleh ahli-ahli Taurat, orang-orang pada waktu itu, bahwa ia kerasukan setan.
atau dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan. Mereka tidak percaya bahwa Yesus berhasil menaklukkan setan itu karena kuasa penghulu setan atau kuasa kerasukan Beelzebul. Nah, Yesus memberi komentar pada akhirnya begini. Semua dosa dan hujat anak manusia akan diampuni, ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan mendapat ampun selama-lamanya, sebab dosa yang dilakukannya adalah dosa yang kekal. Yesus berkata demikian karena mereka bilang bahwa ia kerasukan roh jahat. Dua kata yang dimunculkan dalam Injil hari ini, Roh Kudus dan roh jahat. Roh jahat itu yang seperti apa? Yang menolak Roh Kudus. Roh Kudus itu yang seperti apa? Yang diwartakan dalam Injil bahwa Yesus mengusir roh jahat. Bahwa Yesus memiliki kuasa hebat. Maka siapapun yang menolak kenyataan itu, oleh Yesus disebut sama saja itu menolak Roh Kudus, menghujat Roh Kudus. Digambarkan dalam diri siapa? Dalam diri ahli-ahli Taurat dan orang-orang pada zaman itu. Maka sekali lagi saya mengajak, mari kita bersyukur. Kuasa itu sudah dilenyapkan oleh kuasa Yesus. Tugas kita adalah bagaimana kita membangun seperti dibayangkan, diumpamakan dengan Yesus, membangun diri kita supaya tidak terpecah-pecah, membangun diri kita supaya tidak mudah diobrak-abrik. Gambarannya tadi kerajaan dan gambarannya tadi adalah keluarga. Supaya kita tidak terpecah-pecah, satu jalan. Mengikatkan diri kita terus-menerus kepada Yesus. Membangun relasi kita dengan Yesus sekuat-kuatnya supaya kita tidak terpecah dari Dia, tidak terpisah dari Dia. Semoga Tuhan membantu menuju ke sana. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.